sesuatu yang bermutu kayak gini. Nambah wawasan. Jangan sinetron mulu. Kalau nggak film kartun. Film kartun dewasa pula. Ini aku sedang mengamati, Bram. Aku sedang menunggu iklan. Yang ditunggu jangan iklannya. Gimana sih? Kalau nonton acara itu jangan ditunggu iklannya, tapi inti acaranya kayak ini nih, program masak memasak. Tuh, lomba masak cu, seru kan? Lomba masak, tapi susah kali makanannya. Itu namanya western tuh, makanan western. Ya kabar? Dia ngerti tuh, Parwoto. Diem toh. Ini aku lagi merhatiin resep ini loh. Kenapa diperhatiin? Siapa tahu aku bisa bikin menu makanan lain buat Dharma sama Silvi. Mana mungkin kau bisa memasak, Wot? Weh, aku bisa masak cu. Kau nggak pernah masakin kita? Kan nggak pernah minta. Ya harusnya nggak usah minta, udah dimasakin, Par. Masa jiwamu sekarang berubah? Jadi nggak babu lagi? Ya kan, aku masaknya by order, Bram. Wah, Orderan baru masak. berarti kamu terima order, Par. Bikin warung aja apa yuk? Teman-teman, iklan teman-teman. Wah. Si bener, aku akan melihat bintang iklannya. Tuh, Par, psycho nggak? Ini tungguin iklan. Cuk, di mana-mana yang ditungguin tuh film. Ini yang ditungguin iklan. Habis, mimusan kan dari tadi masak, ngiris. Loh, itu kan lomba masak, cu. Cepet-cepetan, enak-enakan. Lomba itu lebih baik itu melihat lomba tinju, lomba balap begitu. Lomba memasak apa yang bisa kita dapat dari itu? Ilmu memasak. Kalau dipikir-pikir, gimana kalau kita masak? Nah, betul, Par. Ayo cepet. Kan kita bisa belajar. Iya, buruan panggil Dharma sama Silvi. Terus Dimasak. merono meneh. Jangan, Bram. Nggak apa-apa. Jarang-jarang kan kalian makan ayam. Kalau aku kan sering. Ini aku mikirin kalian berdua loh. Maksudnya masaknya. Apa tuh, Cuk? Olivia pindah jam tayang. Olivia itu siapa? Itu sinetron itu. Alah, Kok merhatiin banget sih? emang kamu nonton sinetronnya? Iya, aku nonton. Kamu ngikutin sinetron, Cuk? Iya. Kok masa baru tahu sekarang kalau pindah jam tayang? Ya, maksudnya kan ini sedang diiklankan begitu. Itu bukan pindah jam tayang. Itu diulang. Oh, Aku dulu udah nonton sampai tamat. Ini diputar lagi. kok juga mengikuti, Bram? Ikutin. Itu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu jadinya menikah tidak? Nggak sempet, Cuk. Wah, kenapa, Bram? Keburu iklan. Wah, lihat kali iklan ini. Jadi menjelang ijab kabul itu, Cuk, tahu-tahu iklan. Habis iklan, kerabat kerja. Habis deh. Wah, sayang sekali. Padahal itu kan sebenarnya mereka saling cinta kan? Ya itu dia masalahnya. Padahal tuh ya, itu milik tuannya itu tak suka sama mereka. Gitu tuh, si milik dihalang-halangi, difitnah. Cuk, Kenapa? itu ngomongin apa toh? Olivia, Wot. Olivia tak jadi menikah. Terus Ya itulah makanya. Mungkin ini sinetron ini diulang supaya Olivia bisa belajar dari kesalahan episode lalu begitu. Iya, siapa tahu endingnya berubah. Kau tahu Olivia yang mana, Wot? enggak. Itu yang ada di posterku itu. Yang tomboy. Oh, ini Olivia. Itu Cantik kan? Jadi dia itu tomboy. Cewek tapi berewokan. Loh, bukan, Bram. Loh itu bukan Olivia, Cuk. Itu Raffi Ahmad. Maksudnya di kamar aku itu ada posternya Olivia bersama dengan pemain-pemain yang lain begitu. Ada Raffi Ahmad, ada milik tuanya, ada tantenya yang jahat itu. Kok ada posternya Olga juga? Itu maksudnya acara sebelumnya begitu. Oh. Padahal itu Olivia itu kalau sama Raffi Ahmad sebenarnya cocok ya, Bram ya. Cocok. Cuma Olivia lebih ngefans sama yang lain. Siapa? Jeremy Teti. Saya Jeremy Teti, salam TV. Tapi Bram, itu kan beda stasiun televisi. Ya, namanya juga cinta, Cuk. Tidak mengenal perbedaan. Oh, lintas stasiun begitu. Wes mulai meneh. Ya. Wah, Atau kita cari yang iklan lagi, Bram? jangan. Itu masak apa, Par? Cumi saus pedes. Wah, keren ya. Kayaknya enak. Masak yuk.
Ya makanya dipanggil itu buruan. Siapa? Darmo sama Silvi. Loh toh, pitik meneh. Iya, sekali-sekali kita bikin ayam saus pedas. Yang lain Bram, yang lain. Darmo saus tiram. Meneh. Maksudnya sayur-sayuran. Silvi bakar bumbu kecap. Itu namanya ayam bakar Bram. Ya udah, Moh, kan lebih simpel, ayam nggak usah beli. Kecap minta Pak Kos. Ya kan? Anglo kamu punya. Betul, tinggal dibakar saja. Atau bagaimana kalau kita gaduh? Tapi bulunya dilepasin dulu. mau. Tidak setuju. Cuk, nyicil dari sekarang aja. Ayo toh. Nyebutin bulu. Dermo? Biar kamu nggak kelolodan bulu, Par. Ya siapa yang mau makan? Kamu nggak mau? Enggak. Ya udah kita berdua aja, Cuk. Loh toh. Mbok ganti topik, ora pitikku terus. Ya udah, pitikmu aja, Cuk. Loh, aku tak punya pitik. Beli dulu. Ya sama saja memilih makanan, Bram. Repot kali kita. Harus memasak ini, memasak itu. Para foto pula sih. Untuk apa kita memasak? Biar ngirit, Cuk. Maksudnya biar kita bisa makan sayur. Kan Ya. kita jarang makan sayur. Betul, kita kan biasa paling mewah hari-hari mie instan. Nah, Oh, supaya variasi begitu. Misalnya kita masak lotek. Bagaimana kalau sayurnya kita ganti dengan rumput? itu nyuket. Aku mempunyai pengalaman memasak teman-teman. Kapan? Dulu sewaktu aku di Medan, aku bermain pasaran. Masak yang simpel-simpel aja, nggak usah yang susah-susah kayak di acara TV itu tadi. Males bilang, pasti ribet. Nggak juga. Coba, kamu ambil panci, isi air, jadi deh masak air. Oh iya, oh ternyata tak susah ya memasak itu ya. Gampang banget, Cuk. Tapi kenapa mama setiap kali memasak, itu dia harus bangun pagi? Kan belanja. Jadi kita harus belanja. Ya iya, Berarti bangun pagi dulu. bangun pagi dulu, ke pasar, beli. Mau masak apa nih? Direncanain dulu. Bagaimana kalau sapi, Ayam aja yang deket. kambing, Ayam. burung dara? Ngirit, Cuk. Ayam aja, tinggal ngambil. Mau dulu, Cuk. Baik. Saya Icuk Simarmata, selaku kandidat nomor 1. Sebenarnya saya berpikiran untuk memasak ayam itu karena kondisi dari ayam itu yang sudah tidak bagus. Daripada dia menderita di kandang, daripada dia selalu dikungkung, lebih baik dia diberdayakan dalam koridor-koridor tertentu untuk bisa digunakan ya sebagaimana mestinya. Nantinya pasti ayam itu akan dimasak secara terukur, akuntabel, dan transparan. Ini mengandung arti bahwasanya ayam yang akan kita masak ini, kita sudah tahu sebelumnya apakah ayam itu akan dimasak panggang atau bakar atau goreng atau akan digadu. Sekiranya itu penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Interupsi, Pak. Iya. Untuk mengetahui ayam itu sakit atau tidak, kondisinya baik atau tidak, itu bagaimana, Pak? Pertanyaan itu sungguh retorik. Pertanyaannya sudah pasti ada jawabannya. Kita bisa langsung mendapatkan data itu dari pemilik ayam tersebut, pemilik ayam yang bersangkutan. Data-datanya dari tahun ke tahun sudah kita dapatkan. Kita tinggal melaksanakan dari blueprint tersebut. Pokoknya itu sesuai dengan database. Semuanya ada dalam sebuah database. Interupsi lagi, Pak. Iya? Itu yang dimaksud database itu dalam kota apa luar kota, Pak? Loh, database. Iya, maksudnya base-nya dalam kota apa luar kota, Pak? Di sini saya bisa bilang itu base-nya antar kota, antar provinsi begitu. Cukup jelas bukan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Baik, maka dari itu saya canangkan sekarang jangan salah pilih. Pilih ayamnya. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor 2. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Brahmana Danu, kandidat nomor 2. Mengenai visi misi saya itu sudah jelas. Jadi saya tidak perlu panjang lebar seperti kandidat nomor 1. Sesuai dengan slogan yang sering saya sampaikan, sudah jelas semua di situ tertuang bahwa slogan saya adalah
Lebih cepat dimasak, lebih baik. Terima kasih. Interupsi Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dalam artian lebih cepatnya itu seperti apa Pak? Yang saya maksud adalah kita nggak usah bertele-tele, nggak usah terlalu banyak berpikir yang jauh-jauh lah di mana ada kesempatan. Kalau saya sih, saya nggak mau muluk-muluk. Jadi apa yang sudah ada di depan mata saya itu yang saya kerjakan. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa harus menunda-nunda gitu? Begitu ayamnya lewat, ambil, masukin panci, rebus, cabutin bulunya, udah kita bumbuin. Simple, nggak usah repot-repot. Tinggal finishingnya nanti mau gimana? Mau dibikin opor, mau digoreng, mau dibakar, udah tergantung selera kita. Gitu aja kok repot. Ada pertanyaan lagi? Untuk Karena nggak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan lagi ke moderator. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, saat ini kita sudah mendengarkan penjelasan visi dan misi dari kedua kandidat yang sangat inspiratif. Dan sekarang waktunya kita untuk debat publik. Silahkan mungkin kandidat pertama ada pertanyaan buat kandidat nomor 2 tentang apa saja. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan bagi kandidat pertama untuk memberikan pertanyaan pada kandidat kedua. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Brahmana Danu. Malam. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan untuk saya itu adalah mana yang akan saudara pilih? Apakah ayam punya teman kos atau akan membeli ayam di pasar begitu? Ya kalau saya sih Sebentar, saya belum selesai. Maksudnya kalau kita membeli itu berarti ada satu effort untuk menuju ke sebuah pasar tradisional tempat orang berjual beli begitu. Itu berarti menguntungkan orang yang berjualan ayam. Kalau menurut saya itu ya lebih Anda ke teman kos Anda memasak ayam dari teman kos Anda. Ya lebih milih teman kos, ayamnya teman kos. Maksud saya teman kos itu kan itu adalah harta kekayaan atau barang kesayangan. Ya kan tergantung orangnya juga. Sebentar. Maksudnya ada konflik batin apa di antara Anda membeli atau Anda menggunakan ayam dari teman kos Anda begitu? Gini, kalau konflik batin itu nggak saya pikirkan lagi. Dengan saya terjun di sini, itu saya sudah melupakan yang namanya konflik batin. Kalau masalah ngambil ayam teman kos, itu saya jelas milih yang itu ya daripada beli ya. Karena terus terang itu akan mengurangi anggaran. Kalau kita beli, itu berarti akan mengeluarkan anggaran, pemborosan. Tapi kalau kita minta ke teman kos, itu lebih ngirit. Kalau masalah orangnya mau ngasih apa enggak, saya bilang pasti ngasih. Saya pasti akan melakukan pendekatan sosial untuk itu. Nggak ada yang susah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apapun itu harus kita buat simple, jangan terlalu rumit. Bagaimana? Kandidat pertama apakah cukup puas dengan jawaban kandidat kedua? Ya cukup aneh sih, tapi sebenarnya belum terjawab konflik batinnya itu apa begitu. Karena saya nggak punya konflik batin. Tapi sebagai sesama anak kos, Anda juga merasakan Mohon maaf, bagaimana kandidat pertama, berhubung waktu yang kami sediakan terbatas, sekarang saya berikan kesempatan untuk kandidat kedua memberikan pertanyaan pada Anda. Ya. Silakan, kandidat kedua untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Waktunya 3 jam dari sekarang. Kalau saya nggak perlu sampai 3 jam. Sebentar. Kok lama? Maksudnya 30 detik. Saya nggak nyampe 30 detik ya kalau untuk bertanya. Saya cuma mau menanyakan ke kandidat nomor 1, rencana apa yang Anda lakukan terhadap ayam-ayam itu? Silahkan kandidat pertama untuk menjawab. Waktunya 10 menit. Kembali saya menemukan pertanyaan retoris seperti ini. Akan diapakan? Ya pasti ayam itu akan direbus, kemudian dipanggang begitu. Karena tak mungkin kalau saya menjawab ayam itu akan disekolahkan atau akan dikembangbiakan. Karena kan berhubungan dengan kebutuhan makanan begitu. Oke. Selama sekian tahun Anda kuliah di Jogja, itu hanya sampai hari ini ya, itu hanya jadi rencana. Selalu jadi rencana gitu. Kapan Anda merealisasikan? Sampai detik ini nggak ada, itu hanya rencana. Saya masih lihat ayamnya itu masih berseliweran. Anda belum melihat database yang kami punya. Saya nggak perlu database, saya juga punya data. Dan saya sudah lihat secara langsung ayamnya masih ada. Masih ada 2. Dan itu masih hidup sehat, berseliweran. Ya kan?
Saya masih lihat ayam itu berseliweran di kos ini, buang kotoran sembarangan, menambah sampah, membuat kemacetan, sehingga hewan lain itu yang mau melewati kos ini cukup sulit gitu. Sebenarnya itu sudah dijalankan, bukan hanya sekedar rencana saja. Iya, tapi kalau kita lihat dari anggaran yang ada, itu kalau cuma buat sekedar masak ayam, itu tuh udah lebih-lebih ya. Mungkin bukan masalah anggarannya, tapi bagaimana Anda memahami sebuah proses untuk mengatur ayam yang berkeliaran seperti itu. Iya, tapi saya lihat dari sekian semester itu prosesnya jalan di tempat. Padahal kan Anda juga sudah pernah punya pengalaman sebagai dokter kecil. Harusnya Anda lebih tahu. Justru menjadi dokter kecil itulah saya harus berhati-hati dengan keadaan yang ada sekarang seperti ini. Satu hal yang perlu Anda catat adalah jangan melihat dari apa yang ada sekarang, tapi yang masih saya perjuangkan sampai sekarang seperti itu. Baik, rupanya situasi perdebatan ini semakin memanas. Kita akan jeda sebentar setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin ada pesan-pesan? Anda mau pesan apa? Saya ST2. Oke. Tolong dicatat notulen. Sudah gembira. Kandidat pertama memesan soda gembira. Pedas Pak ya? Betul. Soda gembira pedas. Untuk kandidat kedua es teh manis. Es teh manis tapi jangan pakai gula ya. Oh, teh manis nggak pakai gula. Saya bakwan goreng. Oke, sudah dicatat notulen pesan-pesannya? Oke, pemirsa, kita kembali lagi di acara debat publik putaran kedua untuk menentukan sikap dan eksekusi yang akan dilakukan demi mendapatkan menu baru yang mewah. Kita akan voting untuk melihat mana yang lebih kuat. Di dalam voting ini, keputusan yang sudah didapat sesuai perhitungan suara akan menjadi keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian yang bisa disampaikan Dewan Pembina. Bagi kandidat pertama, Anda akan memutuskan seperti apa? Membeli ayam atau menggunakan ayam teman kos? Baik. Atas nama anak kos se-Yogyakarta pada khususnya dan se-Indonesia pada umumnya dan se-Asia Tenggara untuk yang sedikit lebih luas lagi, meskipun sempat berdebat dengan kandidat nomor 2, tetapi saya tetap memilih menggunakan ayam kepunyaan teman kos. Terima kasih. Hidup teman kos. Oke, sudah dicatat notulen? Oke, sudah. Untuk kandidat kedua, kami persilakan memberikan suaranya. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kandidat nomor 1 yang sudah berbesar hati untuk mengakui program-program yang akan saya rencanakan, dan saya juga minta dukungannya karena berarti kita di sini sama-sama mempunyai visi yang sama, yaitu memanfaatkan ayam teman kos. Karena saya yakin ini memikirkan untuk hal yang lebih besar, tidak mementingkan diri sendiri maupun golongan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk kandidat nomor 1, dan saya mohon dibantu untuk menjalankan program-program ini ke depan. Dan untuk moderator saya harapkan untuk berbesar hati. Terima kasih. Oh. Oke. Acara quick count sudah kita lalui, dan hasilnya melalui voting ini ayam yang akan digunakan adalah ayam teman kos. Dan kebetulan ayam teman kos itu adalah ayam saya. Selaku moderator mewakili seluruh bangsa hewani yang terdapat di Kodia Yogyakarta, saya memutuskan untuk menolak dengan tegas keputusan voting dan quick count yang sudah dijalankan baru saja. Interupsi. Silakan. Tak bisa itu, tak bisa. Satu-satu. Tak bisa. Tolong. Soalnya satu-satu. saudara tadi, Kan sudah harus ini quick count. Tolong sesuai satu-satu. dengan hasilnya. Kandidat 1 dan 2 Itu. sudah sama-sama voting. Saudara kandidat 1. Tolong satu-satu. Saya sudah mengumumkan kalau saya akhirnya kompak dengan kandidat kedua, dan keputusan sudah terambil. Katanya Tak bisa, mutlak, itu. tidak bisa diganggu-gugat. Memang keputusannya mutlak, tetapi itu tidak berkesesuaian dengan perikemanuan. Jadi itu akan. Tapi itu sudah diputuskan. Iya. Selaku moderator, saya memutuskan untuk menutup sidang ini. Nggak bisa. Bukan sidang ini kembali. Cuk,
Bram, Hah? nih udah tak beliin ayam. Mana? Ini 2. Loh, kenapa jadinya Beli? Ya daripada ayamku yang dibeleh. Wah, Ya rasanya beda, Wot. Rasanya iya. beda, sama aja, itu juga ayam. Tapi kan pengennya dari Mama Silvi, biar mereka mati. Betok. Bram, ku iki pitikku, ayam-ayamku, peliharaanku. Kalau ini bukan peliharaan. Ya ini mungkin peliharaan. Tapi kan kita tahu sejarahnya Darmo sama Silvi itu seperti apa, makanya kita Iya. pilih mereka begitu. Ada historical, Betul. ada nilai-nilai historis. Kita tahu dulu waktu kecil dia bagaimana, seperti itu. Lah yo historis sih historis. Foto-fotonya lengkap. Lah nek aku historis sedih aku. Pitikku mati kok beleh. Kan maksudnya kita tidak menyembelih ayam sembarangan begitu. Kita mengetahui perawatannya, Iya. kebersihannya. Rekam medisnya juga jelas kalau Silvia sama Darmo, vaksin teratur, stambum. Pasti sehat. Betul. Neng ku iki pitikku ya. Nah ini ayam siapa? Yombo. Yang pasti sebenarnya aku tuh nggak enak ngambil 2 ini. Loh, kenapa? Nggak beli ya? Nyolong ya? Enggak, sebentar. Astaga, Wot. Jangan nyolong, Par. Jangan keras-keras. Sebenarnya aku tuh nggak enak sama Darmo sama Silvi. Kenapa? Mereka takut tersaing. Aku tahu kenapa nggak enak. Pasti Darmo sama Silvi lebih milih dipotong. Maka kamu malah milih motong mereka. Ya nggak, Cuk? Itu sudah harapan mereka, Wot. Darmo sama Silvi itu udah berharap banget dipotong, Par. Betul. Cari sopo? Atau kita potong saja? Iki lho si gawak ke. Nanti kalau mereka tahu tak enak kan kau bilang? Iya, Makanya ini kasihan. aku ngasih taunya ke kalian. Ojo banter-banter, tak kandani yo. Yang cewek ini tuh temen satu kelasnya Silvi waktu TK kecil. Siapa? Mulaning sih. Oh, ini Wulaningsih. Oh. Oh, Wah, gemuk sekarang ya. Nah, yang cowok yang ada di foto itu, Cuk. Betul. itu sebenarnya temen deketnya Silvi. Aku janjane ra enak mulo tadi tuh kepalanya tak bungkus plastik. Yang cowok itu sahabat kentalnya Darmo waktu TK kecil. Ini sempet deket juga sama Silvi. Ya, Cuk. Itu si siapa namanya? Billy. Billy itu juga ada fotonya di iPhone-nya Darmo. Alah, pas Silvi di rumah sakit itu ikut jenguk itu loh. Astaga, itu Billy. Iya, makanya tadi pas tak bawa kesini tak brongsong mukanya biar nggak kelihatan Darmo sama Silvi. Oh, ini Billy. Malah cetok, bengok. Udah ini aja. Gimana, Cuk? Tapi kualitasnya sama dengan Darmo dan Silvi. Tak bilangin toh, ini lebih pinter. Mereka tuh bintang kelas. Mereka berdua itu lolos PBUD, pemilihan bibit unggas daerah. Pinter dong. Oh, seperti Porseni seperti itu. Bukan. Loh, ini nggak cuman porseni, nggak cuman bidang olahraga tok. Pinternya, Cuk. Pinter. Jadi itu kayak Putri Indonesia 3B. Beauty, brain, dan bulu. Bulunya indah, lemu ginu-ginu, Oh, cerdas. ini kebanggaan teman-temannya juga. Iya. Mumpung tadi tuh dijual murah di pasar, tak beli. Ono Darmo. Kerukupi plastik. Darmo. Itu tadi mau kemana? Loh, tak tahu. Oh, les. Ini kan harinya dia les. Aduh, lah itu nanti nek nyari temennya di tempat les-lesan piye? Paling dikira sakit. Silvi. Tutupi. Mulane sih tutupi. Silvi, kok kenal Wulan? Kok kenal Wulan? Cuk. Silvi. Dok, kamu mau kemana, Dok? Oh, aerobik. Hati-hati ya, Silvi. Kamu berangkat sendirian. Kenapa tadi nggak bareng Darmo? Oh, ya, hati-hati. Ya, kok kenal sama Wulan? Uang jajannya masih ada, Silvi. Oh, Masih, ya, Bram? masih. Ngirit ini ya. Kemarin sore aku kasih 50 juta masih ada sekarang. Kamu jangan suka ngelulu, Bram. Nanti kebiasaan. Lulu tuh apa? Ya, terlalu sering ngasih-ngasih gitu loh. Ya kasihan namanya juga anak-anak. Loh, lawang kemarin tak kasih 500.000. Itu juga duit dari mana itu? buat bayar kos.
Oh. Yang biasanya dikirimin makku. Nih, ditabung, aku bilang gitu. Terus ditabung beneran? Ditabung sih. Ya udah bagus. Lah malah kamu kasih 50 juta. Ya buat jajan. Bela, aku kira tahu Bram mau kayak 50 juta ki. Kemarin tuh dia bilang katanya di sekolahan tuh ada yang jual sate usus enak. Masa teman-temannya beli dia enggak? Neng kok yo 50 juta. Ya, siapa tahu kurang. Aku sak bakule dituku Bram. Teman-teman, bagaimana kalau kita mulai memasak Wulan dan Billy? Yo. Cuk, itu kitchen setnya tadi tukangnya udah bener masangnya? Loh, betul Bram. Kita pasang di teras kan? Kok di teras? Di dapur kos-kosan dong. Maksudnya supaya aromanya bisa sampai ke tetangga begitu. Aromanya itu kan udah kesedot sama exhaustnya. Itu udah ada kipasnya. Ntar kita dikira sombong lucu. Loh, maksudnya supaya baunya itu tidak mubeng-mubeng begitu. Itu kalau kitchen set, Cuk, udah ada penghisap udaranya. Jadi asapnya, aromanya itu nggak nyebar di dalam kos-kosan. Apa Bram? Kitchen set. Waduh, kamu tuh salah beli Bram. Kamu kok nggak nanya aku dulu? Kenapa, Par? Kita kan mau masak ayam. Iya. Aturan chicken set, bukan kitchen set. Kamu keliru. Par, itu namanya kitchen set. Ini mau masak apa? Ayam. Chicken set. Mau masak apa aja, tetap pakainya kitchen set. Bukan chicken set. Kalau yang besar, yang lain itu pakai kitchen set. Kalau untuk ayam khusus Bram, namanya chicken set. Emang iya, Cu? Mungkin aku akan berkonsentrasi saja memindahkan kitchen set itu ke dapur. Ya wes lah, terserah. Kandani ngeyel. Yang jelas, kalau kita mau mie masak kacang panjang itu kan long. Jadinya long set. Tapi tergantung yang masak juga, Cu. Itu kan kalau yang masak kita. Kalau yang masak itu udah usia-usia om-om gitu, jadinya omset. Kalau yang masak ibu-ibu, itu namanya buset. Kalau kita mie masaknya sambil kita mie buang air besar, itu namanya kloset. Setelah keluar dari kloset, kan kita mau masak nih, masuk dapur. Namanya memasak, segalanya harus bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kita butuh keset. Udah. Tadi kalau pakai chicken set, Dharma sama Silvi kan juga bisa ikut masak. Siapa tahu mereka bosen sama menunya. Menu sarapan, makan siang sama makan malamnya. Mereka kan nggak boleh kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan, perutnya jadi gede, Par. Nanti kemana-mana mereka harus pakai korset. Ya enggak apa-apa sih. Ya sudah teman-teman, mari kita mie masak. Yuk. Ini sudah nih, yakin nih, tega nih. Tega dong. Tiga dong. Laper. Wulan, Billy, kalian akan kami masak. Masuk banci. Loh, kok masih hidup? Bisa dibilang cuma Cuk, Sebentar. udah mateng belum? Lapar. Ini sih bentar lagi. Ini kan setelah ini masuk ke oven dulu. Par, kamu lapar nggak, Par? Laper Bram. Tuh, Cuk, Parwoto kasihan tuh udah pucat. Tolong kalian ambilkan pisau dong, pisau. Loh, piye toh? Dari tadi emang nggak dipotong? Kan aku membuat bumbunya terlebih dahulu. Emang bumbunya apa, Cuk? Makanya kalian seharusnya membantu aku. Nih, ada wortel, ada merica, bawang bombay, ada tomat, cabe, kol, brokoli. Di situ ada mayones tidak, Bram? Nggak ada. Wah, tak ada mayones. Menggunakan apa ya? Yang mirip-mirip dengan mayones itu adalah sampo. What? Bukankah di kamar kau menyimpan saus sambal? Habis, Cuk. Saus sambal habis? Berarti aku akan menggunakan yodium saja. Obat merah. Bram, kau masih punya minyak goreng tidak? Nggak ada, Cuk. Adanya minyak rem. Tak apa, yang penting minyak. Itu dekat motor. Cuk, Ya, udah jadi belum? sekitar 27 menit lagi. Aku ngelih.
Sama Wot, ini kan kita sedang akan memasak. Risikonya memang harus menunggu. Kalau gitu tadi beli aja ya, Par. Memang kalau membeli ayam goreng berapa? 16.000. Udah sama nasinya lengkap. Ada lalapan, sambal, Tambah es teh. yo. Loh, punya aku ini lebih lengkap dan hanya 15.000. Habis suwi. Sebentar, sabar. Kan kamu juga masih bujukin mulane saya sama Billy untuk mau dipotong toh? Ayamnya masih di situ kan? Loh, lah piye toh? Tolong Wulan sama Billy kau panggil ke sini. Ini bumbu sudah siap, air juga sudah mendidih. Loh, kan tadi sama kamu, Cuk. Loh, bukankah bersama dengan kalian tadi? Enggak. What? Orang iki? Bram? Ya enggak, kan udah kamu bawa ke dapur. What? Woi, Bram? Apa? Mana? Ya di situ kan sama kamu tadi. apa nih? Wulan sama Billy. Di sini ndak ada. Di sini juga tak ada. Gimana sih? Hilang, Bang. Kue kikat mau ngapain? Membuat bumbu. Bulat kali. Mungkin dia di kamar mandi. Kalian pasti mengumpetkannya daripada aku. Ngapain umpetin ayam? Lah ngapa, J? Pasti kalian mengerjai aku. Serius, Cuk, nggak ada, Cuk. Kamu tuh dari tadi kok malah cuman bikin bumbu tok we 6 jam. Lu kan supaya rasanya spektakuler begitu. Bikin bumbu sampai jam 2 pagi. Keleh ki. Ya ayamnya mana? Kan sama kamu, gimana sih? Tidak. What? Ora ya. Bram? Aku dari tadi sama Parwoto main game. Sini, coba kalian ke sini. Apa sih? Mana ayamnya? Mana ayamnya? Kan ayamnya sama kamu dari tadi di dapur. Tak ada, Bram. Yang kamu suruh, ayo masuk panci itu mana? Tadi sih di sini sebenarnya. Terus? Ya, tak tahu. Kupikir mereka ikut bermain dengan kalian. Waduh. Par sini, Par. Hilang nih ayamnya. Lho toh tenan toh batin. Aku iki ngopo wae ket mau, J? Ini membuat bumbu nih. Atau kita masak saja bumbunya? Ya masa bumbu doang dimakan. Kuwi jenenge kowe gawe sop. Kita malam hari ini makan sop. Gak usah. Loh, kok tak usah? Keburu lapar nih. Udah mending keluar makan aja, Par. Bram, cari makan di mana jam segini? Ya cari yang 24 jam kan banyak. Daripada kita mati kelaparan kayak gini gara-gara itu. Lu kok gara-gara aku? Ayamnya yang menghilang. Bram, yang buka 24 jam itu UGD. Tempat makan juga banyak, Cuk. Tempat makan juga banyak, Par. Masa sih? Iya. Kalau aku balik dugem itu kan pasti makan dulu. Oh, ya wis yo ngele aku. Sebentar, aku melepaskan celemek dulu. Diajak nggak, Par? Terserah sih. Nggak usah, sayang-sayang duitmu yang buat beli ayam. Dia mending suruh cari ayamnya dulu sampai ketemu. Kita makan. Gini aja, Cuk. Kamu cari dulu ayamnya sampai ketemu, nanti kamu nyusul. Loh, tapi nanti kasihan kalian menungguku kelaparan. Ya aku tetap makan sama Bram. Iya. Loh. Kalian menunggu aku. Sing ngeculke pitik mau sapa? Wis itu kok larang-larang diculke. Aku kamu sewot. Oh, sewot, larang ile tuku. Namanya bukan sewot, Parwot. Wis yo. Ya, Par. Loh. Deh, Cuk. Tunggu dulu teman-teman. Golek isi pitike. Ini sebenarnya ayamnya ada di sebelahku deh. Ya wis dicekel. Gimana tadi ayam-ayam itu ya? Aku tahu pasti mereka sedang ada di kamarku. Bohong. Nah, ini dia ayamnya. Penipu. Billy, Wulan, Kur. Ternyata kalian di sini. Par. Aku sih. Par. Ada ambulan lewat. Ngibul. Cari dulu, Cuk. Nanti kamu nyusul ya. Wulan, Billy. Astaga, kalian di atas lemari. Luwe. Wulan, Billy. Kur. Wul. Bil. Wulan, Billy.
Kalian di mana? Keluarlah. Kalau tidak, aku masak kalian. Wulan, Billy, mana kalian? Dasar ayam. Ayam tidak berguna. Ayam tak tahu diuntung. Ayam durhaka. Wulan, Billy, push up. Demikianlah Kancah Muda, kos-kosan gaya.